Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, hingga Minggu siang, asap sisa kebakaran masih tampak di hutan Gunung Semeru di Lumajang. Meski sudah dikendalikan petugas, titik api bisa meluas karena paparan panas musim kemarau. Hingga Minggu siang, kepulan asap dari kebakaran hutan lereng Gunung Semeru masih terpantau. Petugas memperkirakan asap tersebut berasal dari sisa kebakaran yang terjadi di 4 titik di area perbukitan Ayek-Ayek dan Sentong. Meski tidak ada kobaran api, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap akan mengirimkan tim reaksi cepat untuk membantu upaya pemadaman dan pembasahan, terutama di titik-titik yang masih mengeluarkan asap. Lokasi kebakaran ini masih jauh dari pemukiman sehingga tidak berpengaruh pada aktivitas warga Tengger di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Mulai kemarin ya? Iya. Itu jauh nggak dari pemukiman dulu Mas? Oh jauh Mas. Masih jauh ya? Iya. Upaya dari BPD sendiri, dari rekan-rekan TRC ya istilahnya pakai pemadaman secara manual, gebyok istilahnya, atau penyeketan. Untuk kendaraan atau unit-unit pemadam dapat menjangkau titik. Untuk damkar sendiri ke titik apinya sulit. Karena roda 2 aja atau roda 4 aksesnya terlalu jauh. Sebelumnya kawasan hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS kembali terbakar Sabtu petang. Kebakaran terjadi di jalur pendakian lama yang berjarak sekitar 5 km dari kawasan permukiman. Kebakaran diduga karena faktor alam, yakni puncak musim kemarau yang mengakibatkan ranting dan pohon kering yang mudah terbakar. Hingga kini petugas masih melakukan identifikasi luas wilayah terdampak kebakaran sembari melakukan pemadaman. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seorang mahasiswa asal Palestina yang menempuh pendidikan di Surabaya menggelar salat gaib menyikapi serangan militer Israel. Ia khawatir kondisi keluarganya di Palestina, terlebih akses internet saat ini terputus. Sondos Jihad Seneura, seorang mahasiswa yang tengah menempuh kuliah asal kota Gaza, Palestina, menggelar sholat gaib dan doa bersama ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mereka berdoa untuk keselamatan warga Palestina atas serangan militer Israel. Mahasiswa pasca sarjana ini mengaku khawatir terhadap kondisi keluarganya. Pasalnya, akses jaringan internet di Palestina terputus sehingga tidak bisa menghubungi sanak saudaranya. Alhamdulillah, inshallah, I hope after this day all of people in Gaza are safe and all of Palestinian people also around the world are safe, inshallah. Civitas Akademika Muhammadiyah Surabaya mengatakan pihaknya memberikan kelonggaran pembelajaran pada mahasiswa asal Palestina untuk tidak masuk kuliah karena sedang mencari kabar keluarganya. Sebelumnya sudah melakukan sholat gaib ya, begitu juga dengan doa bersama sebagai bentuk dukungan dan support pihak Civitas Akademika UM Surabaya, mendukung sekaligus prihatin terhadap konflik Israel, begitu juga dengan Palestina yang kembali melakukan agresinya. Di sisi lain memang UM Surabaya telah memberikan wadah untuk mahasiswa Sendes ini ya, sebagai mahasiswa di UM Surabaya, yang begitu juga dengan beasiswa yang ada. Nah, harapannya dengan adanya aksi ini kami dari Civitas Akademika UM Surabaya mendorong untuk pihak Dewan Keamanan ya PBB untuk terus memberikan dan mendukung untuk agresi terhadap konflik Israel-Palestina ini dihentikan. Sondos Jihad Seneura tercatat sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 pasca sarjana dengan program beasiswa. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, seorang pemasang jaringan nirkabel di Mojokerto tewas dalam kondisi tergelantung. Diduga korban kurang waspada sehingga tersetrum listrik bertegangan tinggi. Sejumlah warga dan teman korban berupaya menurunkan tubuh Andriana Afandi, warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang dalam kondisi tergelantung di kabel tiang listrik.
Usai dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Kota Mojokerto. Korban bersama 3 rekannya sedang melakukan pemasangan jaringan nirkabel di salah satu rumah warga. Diduga korban kurang berhati-hati saat berada di atas tiang listrik untuk memasang kabel jaringan internet, sehingga tubuhnya tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Ini ada orang tolong-tolong gitu. Saya lihat ke atas ada orang gantung gitu. Berapa orang yang gelantung? Satu Orang. Itu ada temannya satu di atas tuh nolong gitu. Oh, nolong. Terus setelah itu berarti berdua. Iya, yang pakai tangga gitu. Yang nolong pakai tangga. Iya, pakai tangga. Berapa orang Pak di tadi? Temannya 4 temannya. Kan putih Pak nih kau. Kan Niko. Lenong nih kau. Lenong Niko. Pak itu Lagi pasang apa sih Pak? Lagi ngapain? Pasang apa katanya tuh? Wifi atau apa? Apa? Wifi. Iya, wifi. Satreskrim Polres Mojokerto Kota kini masih memeriksa sejumlah saksi mata. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Untuk memaksimalkan dukungan pada Pilpres 2024, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden gencar berkeliling daerah. Di Surabaya, Baca Pres Ganjar Pranowo menghadiri acara ulang tahun Masjid Cengho. Sementara Bacawa Pres Muhaimin Iskandar mengunjungi pesantren di Magetan, memohon doa restu kiai dan para santri. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo didampingi Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri acara ulang tahun ke-21 Masjid Cengho Surabaya. Dalam acara yang dihadiri ratusan undangan termasuk umat muslim Tionghoa, pengusaha, serta perwakilan konsulat jenderal beberapa negara, Ganjar mengatakan Masjid Cengho tidak hanya sebagai tempat ibadah umat muslim, melainkan juga sebagai tempat berdiskusi untuk menyelesaikan banyak persoalan. Untuk ulang tahun Masjid Cengho yang ke-21 itu hadir konjen dari banyak tempat dari negara-negara asing, dari Surabaya datang, tokoh-tokoh agama datang, masyarakat datang. Rasa-rasanya masjid ini bisa menjadi zona netral untuk orang bisa berdatangan berdiskusi di beberapa sudut yang ada di komplek ini untuk kemudian menyelesaikan persoalan masyarakat dari soal hubungan antar umat beragama, sosial, terkait dengan pendidikan. Sementara itu, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar mengunjungi pondok pesantren Al-Fatah di Kecamatan Temboro, Magetan. Caimin meminta restu dari kiai dan santri Ponpes untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Caimin berharap berkat doa restu mereka, pasangan Anies Caimin menang dalam Pilpres mendatang. Bisa mewakili spirit Mbah Hasyim untuk mendudukkan semua perbedaan bangsa ini tetap dalam persatuan. Nah, harapan beliau contohnya tadi Mbah Hasyim itu semua latar belakang apapun diundang ke pesantren Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu pendiri NU ya. Diundang untuk mengisi pesantren, mengisi ilmu dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, Kiai Ubaidillah tadi berharap saya sama Mas Anies bisa menyatukan kebinekaan dalam satu persatuan yang kuat dan kokoh. Nah, spirit itulah yang akan saya jaga agar kebersamaan saya sama Mas Anies dalam koalisi perubahan ini benar-benar menyatukan seluruh perbedaan yang ada. Selain memohon doa restu, Caimin juga diberi pesan oleh pengasuh pesantren Al-Fatah, Kiai Ubaidillah Ahror, agar pasangan Amin dapat menyatukan kebinekaan di Indonesia dalam persatuan yang kuat dan kokoh. Rahmat Hidayat dan Dirgo Suyono melaporkan dari Surabaya dan Magetan. Saudara, berbagai pernak-pernik memeriahkan Piala Dunia U17 mulai menghiasi jalanan kota Surabaya. Rencananya 29 Oktober mendatang juga akan ada arak-arakan trofi Piala Dunia U17 dari Gedung Siola hingga Balai Pemuda. Pernak-pernik semarak Piala Dunia U17 mulai dipasang di sejumlah titik di kota Surabaya, seperti baliho, umbul-umbul dan spanduk yang menggambarkan Surabaya sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia U17. Wiwi Widayati, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Surabaya menyebut persiapan menjelang laga Piala Dunia U17 terus dikebut. Selain pemasangan pernak-pernik di jalanan strategis, Pemkot juga mengaspal ulang area parkir utara Stadion Gelora Bung Tomo dengan kapasitas 1.300 mobil.
Penanaman pohon di stadion juga dilakukan agar lebih rindang dan sejuk. Selanjutnya 29 Oktober mendatang juga akan ada arak-arakan trofi Piala Dunia U17 dari Gedung Siola hingga Balai Pemuda. Sudah tinggal kita adalah di posisi final untuk pengaspalan. Terus habis itu kemarin juga ada teman-teman kita kemarin juga cek semuanya untuk cek misalnya nanti ada shuttle bus barangkali, kita juga ada penanaman pohon untuk biar ada perindangan dan sebagainya. Kita juga membantu teman-teman di ROC untuk melakukan persiapan-persiapan untuk tiketing dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Terus yang terkait dengan beautifikasi atau dressing city, kami juga sudah berupaya kita upayakan untuk menambah dekorasi kota. Bisa kita taruh di umbul-umbul, kita taruh banner di lokasi-lokasi strategis. Dan nanti dalam waktu dekat juga ada aktivitas yang terkait dengan trofi experience. Itu nanti akan kami laksanakan pada tanggal 29 Oktober. Saat ini pematangan persiapan Piala Dunia U17 terus dilakukan untuk memperkuat kesan bahwa Surabaya menjadi salah satu kota yang digunakan pertandingan sepak bola akbar Piala Dunia U17. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, jangan lewatkan menikmati keindahan dan keunikan Pantai Klaka di pesisir selatan Jember yang menjadi pertemuan tiga muara. Karena lokasinya tersembunyi, lokasi wisata pantai ini belum tergali secara maksimal. Seperti apa pesonanya? Berikut liputannya. Pantai Klaka berada di wilayah Kecamatan Ambulu, Jember. Sekilas, pantai ini tidak jauh berbeda dengan pantai-pantai lain di pesisir selatan Jawa. Keunikan pantai ini yakni merupakan pertemuan tiga muara pantai sekaligus, yakni Pantai Payangan dan Pantai Nanggelan di sisi timur dan barat, serta Samudra Hindia. Dilihat dari atas bukit, pertemuan tiga muara ini menghasilkan garis ombak khas dan jarang ditemukan di tempat lainnya. Untuk menjangkau tempat ini, pengunjung tidak dikenakan tarif masuk. Namun, harus membayar ongkos penyeberangan perahu Rp10.000 per orang dari pesisir Pelabuhan Payangan. Setelah menyeberang, pengunjung harus berjalan kaki melewati hutan bakau. Meski melelahkan, namun begitu sampai di pantai tersembunyi ini, rasa lelah selama perjalanan terbayar dengan panorama yang disuguhkan. Deretan bukit batu karang yang berdiri kokoh diselimuti deburan ombak terlihat. Sebenarnya kalau kita masuk itu kan sudah ada Batu Ulo ya, kemudian kita lanjut ada ini. Jadi ini bisa jadi destinasi yang bersambung gitu ya untuk wisata di Jember, bisa ke Papuma, Batu Ulo dan kemudian dilanjutkan ke Payangan ini. Jadi ini sangat kalau jadi satu kesatuan akan dikelola dengan baik rasanya kayak gitu. Karena lokasinya yang cukup tersembunyi, membuat pantai ini belum tergali secara maksimal. Dengan melibatkan kelompok nelayan setempat, diharapkan pantai ini bisa mengangkat potensi wisata. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.